salam kasih di dalam Kristus. Jumpa lagi saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Pada saat ini kita mau sama-sama belajar mengenai kebutuhan versus keinginan. Nah, sekarang kita mau merenungkan firman. Bagaimana sesungguhnya manusia itu di dalam mengelola kehidupannya. Nah, kita harus sadari dulu, kita harus renungkan dulu di dalam kehidupan kita. Sesungguhnya manusia kita bekerja atau anak-anak belajar itu untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan. Pada mulanya manusia itu melakukan segala sesuatunya untuk memenuhi kebutuhan. Ya, kebutuhan itu berarti adalah makan, minum, bernafas, tempat tinggal, pakaian, ya kan? Nah, tentunya untuk memenuhi segala kebutuhan kita ini, manusia itu tadi, manusia harus berusaha untuk dapat makan dan minum supaya kita bisa bertahan hidup, supaya kita tetap bernafas, itu adalah kebutuhan. Maka manusia itu kan harus bekerja, ya kan? Nah, itu. Jadi kita harus mengerti dulu, yang pertama itu adalah kita harus memenuhi kebutuhan. Dan yang pertama, dan juga jangan sampai kita memiliki keinginan-keinginan yang semuanya itu dirangsang atau tertipu oleh segala sesuatu yang ada di dunia ini, kan gitu. Jadi kita coba fokus kepada kebutuhan dulu, kebutuhan saja dulu, ya. Semua apa yang ada sama kita, selama itu mencukupi kebutuhan, bersyukurlah senantiasa. Supaya kita jangan sampai tertipu, terjerat oleh keinginan kita sendiri yang pada akhirnya itu akan melahirkan dosa, akan berujung kepada maut. Nah, inilah tipu daya dunia. Sehingga setiap kita yang sedang belajar firman, yang lagi mau mengenal kehendak Tuhan, tetapi ketika hidupnya tidak berjaga-jaga, sehingga ketika pencobaan itu datang, mencobai keinginan kita, merangsang keinginan kita, dan kita itu tidak sadar, maka itu akan melahirkan dosa, kan gitu. Itu ada di Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. Jadi makanya setiap kita harus mengerti dengan benar bahwa apa? Kita ini, tujuan kita hidup ini, mengelola kehidupan kita ini adalah kita memenuhi kebutuhan kita. Ya, kenapa demikian? Karena kita hidup di dunia ini sementara. Karena kita hidup di dunia ini menumpang. Karena tujuan akhir kita yang sesungguhnya itu adalah di sorga. Ya, jadi kita harus mengerti kalau kita namanya menumpang, berarti apa yang menjadi keinginan kita itu kita tangguhkan dulu, ya kan? Kita sangkal. Supaya apa? Supaya kita boleh melaluinya, sehingga kepada tujuan kita yang sesungguhnya itu di sorga, kita dapat meraihnya, kita dapat mencapainya. Kan begitu. Seperti misalnya, saya mau kasih contoh. Sesungguhnya kita punya rumah misalnya. Kita punya rumah, tetapi karena kita ada suatu urusan, maka kita harus pergi ke suatu kota dan kita menumpang di rumah saudara kita. Ya, tentunya dalam gaya hidup kita dalam gaya hidup kita, dalam kegiatan kita di rumah orang lain itu, rumah saudara kita selama menumpang, kita tidak melakukan sebagaimana yang kita lakukan di rumah sendiri, kan gitu. Ya, selama kita menumpang, yang kita lakukan apa? Kebutuhan kita dulu yang kita penuhi. Tetapi segala keinginan, misalnya kita duduk di ruang tamu, ya kan? Kita bertamu di orang, kita duduk pasti tidak bisa semau-maunya kita, sesuai dengan keinginan kita. Angkat kaki di sofa atau apa, pasti kita harus berlaku sopan, kan gitu. Nah, seperti itu kan. Nah, kemudian kita makan, mungkin kalau di rumah kita bisa makan 2-3 kali, kita nambah. Tetapi ketika kita bertamu, ketika kita menumpang, kita makan cuma 1 kali, tidak nambah, kan gitu. Kebutuhan kita yang penting kita makan. Nah, demikian juga setiap kita yang hidup di dunia ini yang menumpang, berarti apa? Cukupkan dulu kebutuhan kita, ya kan? Kebutuhan kita untuk makan, ya makan. Kalaupun ada kelebihan, itu kita perlu nggak kita penuhi keinginan kita. Kita tanya sama diri kita, kalau ini membuat kita menjadi jauh dari Tuhan, jangan kita lakukan itu. Tapi kalau ini membuat kita dekat dengan dari Tuhan, karena ini juga adalah suatu kebutuhan yang utama. Kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Ya, jadi kalau kita tidak mengerti, tidak menyadari bahwa manusia itu butuh Tuhan, maka kita akan binasa pada akhirnya selama hidup di dunia ini. Kita akan lenyap,
bersama-sama dengan segala unsur dunia ini. Kan gitu. Nah, maka dari itu saudara-saudaraku, kita harus mengerti benar bahwa manusia itu harus memenuhi kebutuhan. Makan nasi dengan telur itu sudah mencukupi kebutuhan. Tetapi kalau makan nasi dengan steak itu adalah keinginan. Berarti yang harus kita penuhi apa? Makannya, gitu loh. Ya, apapun makanannya, selama itu mencukupi kebutuhan kita sehingga kita bisa bertahan hidup, lakukan. Tetapi kalau itu kita sehingga yang namanya keinginan, misalkan keuangan kita nggak cukup untuk makan dengan anak-anak, dengan istri, untuk makan steak, nah, lebih baik tidak usah dilakukan kalau sampai kita harus pinjam uang sana sini. Ya kan? Tetapi kalau memang kita ada kemampuan, kita punya uang kelebihan dan kita boleh sekali-kali untuk makan yang mahal, nggak menjadi masalah. Jadi pesan ini bukan berarti kita harus menderita dalam hal nggak boleh makan makanan enak. Boleh, silakan, selama kita memang memiliki anggaran untuk itu. Tetapi jangan dibiasakan kita untuk terus untuk makan-makan yang enak, karena itu keinginan. Gitu loh, keinginan saudara-saudaraku. Tetapi kita biasakan untuk hidup mencukupi kebutuhan. Maka kalau kita punya kelebihan, karena kebutuhan kita adalah menyenangkan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Ketika kita melihat saudara-saudara kita yang kesusahan, yang kekurangan untuk makan, mereka yang hidup di bawah taraf kita menolong mereka, kita bisa membantu mereka. Bahkan kalau kita melihat di jemaat-jemaat Tuhan, di teman-teman, rekan-rekan, saudara-saudara seiman, atau di butuh pekerjaan Tuhan, butuh dana dari kita akan menolong, kita akan memberi untuk pekerjaan Tuhan. Kenapa? Karena kita cuma mencukupkan kebutuhan kita. Ketika kita melakukan pekerjaan segala sesuatu seperti itu Tuhan, kemudian kita memperoleh suatu kelimpahan, maka kita juga hidup berdasarkan kebutuhan. Nah, kelebihan yang ada pada kita berbagi dengan sesama, dan juga kita melakukan semuanya untuk pekerjaan Tuhan. Begitu. Jadi ada pekerjaan Tuhan di dalam suatu pertemuan jemaat-jemaat, ya kan? Itu kita membutuhkan alat musik, kita bisa memberikan donasi, memberikan bantuan uang, ya kan? Karena apa? Karena kita cuma hidup berdasarkan kebutuhan. Nah, coba kalau itu kita lakukan, aduh, sungguh enak, sungguh damai sejahtera, sungguh nikmat, saudara-saudaraku. Dan itu juga sudah kami lakukan, dan akan terus kami lakukan untuk hidup berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan. Ibrani 13 ayat 5, cukupkanlah apa yang ada padamu, jangan menjadi hamba uang. Lukas 3 ayat 14, juga ketika Yohanes Pembaptis katakan kepada prajurit-prajurit, hiduplah berdasarkan gajimu, jangan memeras, jangan mencuri. Nah, kalau kita hidup berdasarkan kebutuhan, maka kita tidak ada banyak keinginan, sehingga keinginan itu tidak akan membawa kita kepada maut, kan gitu. Nah, kembali kami mau sampaikan di sini, yuk saudara-saudara, mulai saat ini kita hiduplah berdasarkan kebutuhan. Ya, kalau ada keinginan boleh sekali-kali, tetapi kembali lagi semua kita renungkan, kita tanya sama diri kita, perlukah kita memenuhi keinginan-keinginan tersebut? Apakah keinginan-keinginan tersebut itu membuat kita jauh dari Tuhan? Kalau membuat jauh dari Tuhan, jangan kita lakukan. Tetapi kalau keinginan-keinginan itu akan membuat kita semakin dekat, segera lakukan. Jangan engkau tunda lagi. Ya, salam dari kami. Kiranya Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Shalom.